Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang lurah yang sakit hati oleh seorang janda cantik. Tapi sebelum saya ceritakan semua, ada baiknya bantu kami dengan klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Di sebuah kecamatan terpencil di Jawa Barat, terselip desa bernama Jamblangan, tempat sawah hijau membentang luas dan rumah-rumah panggung berdiri sederhana di tepi jalan tanah. Di desa ini, nama Nengsih bukan sekadar nama, melainkan legenda yang bergema dari mulut ke mulut. Wanita 45 tahun, janda tanpa anak, adalah rentenir yang menguasai bisnis pinjaman uang di seluruh kecamatan. Dari RT ke RT, RW ke RW, hingga desa-desa di kecamatan tetangga, buku tagihan Nengsih penuh dengan nama-nama warga yang berutang. Namun, ia bukan rentenir biasa. Di balik ketegasannya menagih, ia punya hati yang lembut, sering memaafkan utang mereka yang tak mampu membayar. Nengsih adalah perpaduan sempurna antara kecantikan dan karisma. Rambutnya hitam panjang, selalu terikat rapi dengan ikat kain sederhana, namun tetap memancarkan pesona. Matanya tajam namun hangat, seolah bisa membaca hati orang yang berhadapan dengannya. Kulitnya kuning langsat dan senyumnya yang menawan, membuat siapapun yang melihatnya pasti melirik. Pemuda desa kerap mencuri pandang, sementara para pria tua tak kuasa menahan godaan untuk menyapa. Namun, Nengsih tahu cara menjaga jarak. Ia sopan, tapi tegas, membuatnya disegani sekaligus dikagumi. Di desa Jamblangan, dua pria terpikat oleh pesonanya lebih dari yang lain. Pak Makmun, lurah desa yang gemar memamerkan kekuasaannya, dan Jayadi, juragan beras kaya raya yang tampan dan masih bujangan. Pak Makmun, pria berusia 50-an dengan perut buncit dan kumis tebal, adalah sosok yang disegani karena jabatannya. Namun di balik senyum ramahnya, ia dikenal korup, menggelapkan dana proyek desa untuk kepentingan pribadi. Ia sering memamerkan mobil dinasnya yang mengkilap, berharap Nengsih terpikat oleh statusnya. Sementara itu, Jayadi, pria berusia 38 tahun dengan wajah tampan dan tubuh tegap, adalah kebalikan dari Pak Makmun. Kekayaannya yang melimpah, konon tak akan habis hingga 7 turunan, dan sikapnya yang rendah hati membuatnya menjadi idola para gadis desa. Namun hanya Nengsih yang mampu membuat hatinya berdebar. Nengsih, meski tergiur oleh kekayaan keduanya, tak mudah menyerahkan hatinya. Ia tahu betul bahwa cinta seringkali datang dengan motif tersembunyi. Namun ia tak bisa memungkiri bahwa pesona Jayadi lebih menarik perhatiannya. Ada sesuatu dalam tatapan mata Jayadi yang membuatnya merasa istimewa, bukan sekedar trofi seperti yang dirasakannya dari Pak Makmun. Suatu sore yang cerah, Nengsih berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Nenek Maya, seorang janda tua yang tinggal di gubuk sederhana di ujung desa Jamblangan. Langkah Nengsih ringan, sandal kulitnya menapak pelan di tanah berdebu, sementara buku tagihan di tangannya penuh dengan catatan rapi. Nenek Maya, dengan wajah keriput dan tubuh ringkih, menyambut Nengsih dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Setahun lalu, ia meminjam 1 juta rupiah untuk pengobatan suaminya, namun penyakit itu terlalu parah dan suaminya meninggal dunia. Kini, hidupnya bergantung pada nasi aking dan belas kasihan tetangga. "Neng, maaf, duitnya belum ada, tapi minggu depan insya Allah aku cicil," ujar Nenek Maya dengan suara gemetar, matanya menunduk malu. Nengsih menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu kehidupan Nenek Maya tak pernah mudah. "Sudahlah Nek, utangnya lunas," Nengsih hapus dari buku, katanya lembut, seraya mengeluarkan dompetnya. Ia menyerahkan sejumlah uang kepada nenek itu. "Ini buat makan, beli beras ya. Sisanya buat modal jualan gorengan. Nenek kan jago bikin gorengan, dulu suka bagi-bagi ke Nengsih." Nenek Maya menatap Nengsih dengan air mata berlinang. "Nek, Nenek nggak tahu harus balas apa. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebahagiaan." Doanya tulus, tangannya memegang tangan Nengsih erat-erat. Nengsih tersenyum tipis, lalu pamit. Dalam hati ia merasa ringan. Meski bisnisnya mengharuskan ketegasan, ia tak pernah tega melihat orang-orang seperti Nenek Maya menderita. Dalam perjalanan pulang, langit jingga memayungi desa yang mulai sepi. Di depan sebuah agen sembako,
Nengsi berpapasan dengan Jayadi yang sedang memarkir mobil pikapnya yang penuh karung beras. Jayadi dengan kemeja lengan pendek yang memperlihatkan lengannya yang kekar, tersenyum lebar begitu melihat Nengsi. Nengsi, lagi jalan-jalan sore ya?" sapanya Rama. Nengsi tersenyum kecil, sedikit gugup, sesuatu yang jarang ia rasakan. "Lagi pulang nagih, A? A sendiri lagi apa?" tanyanya mencoba bersikap santai. "Selesai nganter beras. Kalau Neng nggak buru-buru, mampir makan yuk. Di warung Padang ujung jalan itu enak loh," ajak Jayadi, matanya berbinar. Nengsi ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju warung makan Padang yang sederhana, dengan meja kayu dan lampu neon yang redup. Di sana mereka duduk berhadapan, menyantap nasi rendang dan teh manis. Jayadi bercerita tentang perjalanan bisnisnya, tentang bagaimana ia memulai dari bawah hingga menjadi juragan beras. Tutur katanya sopan, penuh tawa, dan penuh perhatian. Nengsi mendengarkan dengan hati yang semakin terpikat. Ada kehangatan dalam cara Jayadi memperlakukannya, berbeda dari godaan-godaan kosong yang sering ia terima. "Neng, kalau boleh tahu, kenapa Nengsi suka bantuin orang? Padahal kan rentenir biasanya, ya, ketat?" tanya Jayadi sambil menyeruput tehnya. Nengsi tertawa kecil, menatap piringnya sejenak. "Dulu keluargaku susah, A. Aku tahu rasanya nggak punya apa-apa. Kalau aku bisa bantu, kenapa enggak? Tapi kalau yang mampu bayar, ya harus bayar. Adil kan?" Jayadi mengangguk, kagum. "Nengsi beda ya, pantas semua orang kagum sama Nengsi." Malam itu mereka bertukar nomor WhatsApp. Saat Nengsi pulang ke rumahnya, sebuah rumah panggung sederhana dengan bunga-bunga melati di halaman, ia tak bisa menghapus senyum dari wajahnya. Di kamar, ia memandangi ponselnya, membaca ulang pesan singkat dari Jayadi. "Makasih malam ini, Neng. Kapan-kapan lagi ya." Jantung Nengsi berdebar lebih kencang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada seseorang yang tulus. Namun di balik kehangatan malam itu, bayang-bayang gelap mulai mengintai. Di kejauhan, di balik pohon pisang yang bergoyang diterpa angin malam, sepasang mata memandang Nengsi dengan penuh dendam. Pak Makmun, yang kebetulan melintas dengan mobil dinasnya, melihat Nengsi dan Jayadi dari kejauhan. Wajahnya memerah, tangannya mencengkram setir dengan keras. "Janda sombong," gumamnya, suaranya penuh kebencian. "Kau akan menyesal." Langit di desa Jamblangan mulai memerah saat matahari tenggelam di balik bukit-bukit kecil yang mengelilingi sawah. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang bergoyang pelan di tepi jalan setapak. Desa ini, yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain atau obrolan warga di warung kopi, kini mulai senyap. Di ujung jalan, kantor lurah berdiri dengan lampu neon yang berkedip-kedip, seolah mencerminkan kegelisahan yang mulai menggerogoti hati Pak Makmun. Pak Makmun, lurah desa Jamblangan, duduk di kursi kayu di beranda kantornya. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Kumis tebalnya bergerak-gerak setiap kali ia menggumam sendiri. Wajahnya memerah penuh amarah. Di kepalanya, ucapan Nengsi seminggu lalu masih bergema seperti cambuk. "Duh Pak, udah tua loh kamu, ingat anak istrimu. Dengar-dengar istrimu lagi hamil anak ke-7. Kata-kata itu yang diucapkan di depan beberapa warga saat ia mencoba menggoda Nengsi membuatnya jadi bahan tertawaan. Sebagai lurah yang terbiasa disegani, rasa malu itu terasa seperti pisau yang menusuk egonya. Ia, yang biasa memamerkan mobil dinasnya dan menggelapkan dana proyek desa, tak terima dipermalukan oleh seorang janda, sekalipun itu Nengsi, wanita yang selama ini menjadi obsesinya. Hari itu, seminggu setelah kejadian memalukan itu, Nengsi kebetulan melintas di dekat kantor lurah, menuju rumah salah satu nasabahnya untuk menagih utang. Dengan buku tagihan di tangan dan langkah yang anggun, ia tak menyadari sepasang mata penuh dendam yang mengintainya dari balik jendela kantor. Pak Makmun, yang sedang mengukur jalan untuk proyek aspal, proyek yang sebagian dananya ia sisihkan untuk kantong pribadinya, melihat Nengsi lewat. Jantungannya berdetak kencang, campuran antara hasrat dan kebencian. Dengan nada genit yang dipaksakan, ia berteriak, "Hei Nengsi, mau nyamperin Alurah ya?" Nengsi berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan dingin. Ia tahu kelakuan Pak Makmun, yang meski sudah beristri dan memiliki 6 anak, tak pernah berhenti menggondanya. Dengan suara cetus, ia membalas,
"Duh Pak, udah tua loh kamu, ingat anak istrimu. Dengar-dengar istrimu lagi hamil anak ke-7." Kata-kata itu yang diucapkan di depan beberapa warga saat ia mencoba menggoda Nengsi membuatnya jadi bahan tertawaan. Sebagai lurah yang terbiasa disegani, rasa malu itu terasa seperti pisau yang menusuk egonya. Ia yang biasa memamerkan mobil dinasnya dan menggelapkan dana proyek desa, tak terima dipermalukan oleh seorang janda. Sekalipun itu Nengsi, wanita yang selama ini menjadi obsesinya. Hari itu, seminggu setelah kejadian memalukan itu, Nengsi kebetulan melintas di dekat kantor lurah menuju rumah salah satu nasabahnya untuk menagih utang. Dengan buku tagihan di tangan dan langkah yang anggun, ia tak menyadari sepasang mata penuh dendam yang mengintainya dari balik jendela kantor. Pak Makmun yang sedang mengukur jalan untuk proyek aspal, proyek yang sebagian dananya ia sisihkan untuk kantong pribadinya, melihat Nengsi lewat. Jantungannya berdetak kencang, campuran antara hasrat dan kebencian. Dengan nada genit yang dipaksakan, ia berteriak, "Hei Nengsi, mau nyamperin alurah ya?" Nengsi berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan dingin. Ia tahu kelakuan Pak Makmun, yang meski sudah beristri dan memiliki 6 anak, tak pernah berhenti menggodanya. Dengan suara cetus, ia membalas, "Duh Pak, udah tua loh kamu, ingat anak istrimu. Dengar-dengar istrimu lagi hamil anak ke-7." Beberapa warga yang sedang duduk di warung dekat situ terkekeh, membuat wajah Pak Makmun memerah. Tanpa menunggu respon, Nengsi berbalik dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Pak Makmun yang terpaku dengan tangan mengepal. Malam itu, di rumahnya yang besar namun penuh dengan barang-barang mewah yang dibeli dari dana desa, Pak Makmun tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu, di samping istrinya yang sedang hamil besar yang tertidur lelap di kursi goyang. Pikirannya terpenuhi bayangan Nengsi, wajah cantiknya, senyumnya yang menawan, dan kata-kata pedas yang membuatnya jadi bahan olok-olok. "Janda sombong," gumamnya, suaranya parau. "Kau pikir kau siapa berani mempermalukanku?" Dendamnya semakin membesar seperti api yang disiram minyak. Ia ingin Nengsi menderita, ingin melihat wanita itu menyesali kata-katanya. Keesokan harinya, Pak Makmun mulai mencari cara untuk membalas sakit hatinya. Ia mendengar dari seorang warga tentang seorang dukun di desa tetangga yang konon bisa membuat orang tunduk dengan guna-guna. Dengan mobil dinasnya, ia melaju ke sebuah kampung terpencil di mana sebuah gubuk reot berdiri di tepi hutan. Di dalamnya, seorang dukun tua dengan wajah penuh kerut menyambutnya. "Mau apa, Pak Lurah?" tanya dukun itu, matanya menyipit penuh curiga. "Aku mau seseorang menyesal karena telah menghinaku," jawab Pak Makmun, suaranya penuh dendam. Ia menyebut nama Nengsi, menceritakan bagaimana wanita itu mempermalukannya. Dukun itu tersenyum licik, meminta sejumlah uang yang tak sedikit sebagai biaya ritual. Pak Makmun yang sudah kalap menyerahkan uang itu tanpa ragu. Dukun itu memberikan sebotol air yang diklaim sudah didoakan dengan janji bahwa Nengsi akan tunduk padanya dalam 3 hari. Namun 3 hari berlalu dan tak ada perubahan. Nengsi tetap seperti biasa, menjalani hari-harinya dengan anggun, tak peduli pada Pak Makmun. Marah karena merasa dibodohi, Pak Makmun mendatangi dukun lain. Lalu dukun lain lagi. Setiap dukun meminta uang, memberikan jimat atau mantra, tapi hasilnya nihil. Uang hasil korupsinya semakin menipis dan dendamnya semakin membakar. Ia mulai kehilangan akal sehat. Di malam-malam sepi, ia sering duduk di beranda rumahnya, menatap kegelapan, berbisik sendiri, "Kau akan tahu akibatnya, Nengsi." Hingga suatu malam, nasib membawa Pak Makmun pada titik yang tak pernah ia bayangkan. Setelah rapat panjang dengan camat dan lurah-lurah dari desa lain di kantor kecamatan, ia pulang dengan motor dinasnya. Jalanan desa Jamblangan sudah sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang menderu pelan. Di bawah cahaya bulan yang samar, ia melihat sosok yang dikenalnya dengan baik. Nengsi berjalan sendirian di pinggir jalan dengan buku tagihan di tangan. Ia mengenakan kain kebaya sederhana, rambutnya tergerai, namun entah kenapa langkahnya terlihat lebih lambat daripada biasanya. Jantungannya berdetak kencang, campuran antara hasrat dan kebencian. Ia memperlambat laju motornya mengikuti Nengsi dari jauhan. Jalan itu semakin sepi, hanya dikelilingi pohon-pohon pisang dan semak belukar. Di dekat tikungan menuju hutan kecil, ia mematikan mesin motornya. Tanpa suara, ia mendekati Nengsi yang tak menyadari kehadirannya. Dengan gerakan cepat, ia menarik tangan Nengsi, menyeretnya ke dalam hutan. Nengsi berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan malam. Di bawah naungan pohon-pohon yang gelap,
Pak Makmun melampiaskan amarah dan nafsunya. Ia memerkosa Nengsih, menyiksanya dengan kejam hingga tubuh wanita itu tak lagi bergerak. Darah mengalir di dedaunan kering dan nafas Nengsih terhenti. Panik melanda Pak Makmun, nafasnya tersengal-sengal, tangannya gemetar. Ia menatap tubuh Nengsih yang tak bernyawa. Wajahnya yang dulu cantik ini pucat dan penuh luka. Dengan tergesa, ia menyeret jasad itu lebih dalam ke hutan hingga sampai ke tepi jurang kecil yang tersembunyi di balik semak. Dengan dorongan penuh ketakutan, ia melemparkan jasad Nengsih ke dalam jurang, berharap tak ada yang akan menemukannya. Ia kembali ke motornya, melaju kencang menuju rumah. Jantungannya berdetak liar. Di tengah kegelapan malam, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik pohon-pohon, tapi ia mengabaikannya sebagai rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya. Tak ada yang tahu, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, di dalam hutan, di bawah cahaya bulan yang pucat, sesuatu mulai bergerak. Angin malam membawa bisikan pelan, seolah alam sendiri menangisi nasib Nengsih. 3 hari setelah malam kelam di hutan kecil dekat desa Jamblangan, udara di desa terasa berbeda. Langit malam selalu tampak lebih gelap, seolah awan tebal sengaja menutupi sinar bulan. Pohon-pohon pisang di pinggir jalan setapak bergoyang pelan, meski angin tak bertiup kencang. Warga Jamblangan, yang biasanya berkumpul di warung kopi hingga larut, kini lebih cepat menutup pintu rumah mereka. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bisikan tak terdengar yang membuat bulu kuduk merinding. Fitri, seorang ibu rumah tangga berusia 30-an, sedang menjaga warung kecilnya di pinggir jalan utama desa. Warung itu hanyalah sebuah gubuk kayu dengan meja sederhana, dipenuhi toples-toples berisi gorengan, rokok, dan permen. Lampu bohlam tunggal yang menggantung di atap berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding kayu. Suami Fitri sedang bekerja di kota, meninggalkannya sendirian dengan anaknya yang berusia 5 tahun yang tertidur di tikar di sudut warung. Malam itu, sekitar pukul 8, Fitri sedang menghitung uang hasil jualan hari itu ketika ia mendengar langkah pelan mendekat. Ia menoleh dan di bawah cahaya lampu yang redup, ia melihat sosok yang dikenalinya, Nengsih. Wanita itu berdiri di depan warung, mengenakan kebaya putih sederhana yang sedikit kusut, rambutnya tergerai tak seperti biasanya, wajahnya pucat, hampir seperti tak tersentuh cahaya bulan, dan matanya menatap Fitri dengan ekspresi datar. Di tangannya, ia memegang buku tagihan yang selalu dibawanya. "Fit, minggu ini ngisi ya," kata sosok itu dengan suara yang pelan dan monoton. "Utangmu makin menumpuk kalau nggak dibayar." Fitri, yang sudah terbiasa dengan kunjungan Nengsih, buru-buru mengangguk. "Iya, Teh Nengsih, maaf ya, minggu ini agak susah. Ini cicilannya," jawabnya sambil mengambil beberapa lembar uang dari laci kecil di bawah meja. Ia mengerahkan uang itu kepada Nengsih yang hanya mengangguk tanpa bicara. Fitri merasa ada yang aneh. Biasanya, Nengsih akan mengobrol sebentar atau setidaknya tersenyum. Tapi malam ini ia terlihat dingin, hampir seperti patung. "Teh, nggak masuk dulu? Minum teh panas?" tanya Fitri mencoba mencairkan suasana. Sosok itu hanya menggelengkan pelan, lalu berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya terdengar ringan, hampir tak menyentuh tanah, dan dalam sekejap ia lenyap di ujung jalan yang gelap. Fitri mengerutkan kening, merasa ada yang tak beres, tapi ia mengabaikannya. "Mungkin Teh Nengsih capek," gumamnya lalu kembali menghitung uang. Di sudut warung, anaknya menggigau pelan membuat Fitri buru-buru menoleh takut anaknya terbangun. Hari keempat setelah malam tragis itu, Jayadi, juragan beras yang tampan, sedang berada di gudang berasnya di pinggir desa Jamblangan. Gudang itu besar, penuh dengan karung-karung beras yang ditumpuk rapi, berbau khas gabah yang baru digiling. Lampu neon di langit-langit gudang menyala terang, tapi sudut-sudut ruangan tetap gelap, menciptakan bayangan yang seolah bergerak sendiri. Jayadi sedang memeriksa stok beras ketika ponselnya berbunyi. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor Nengsih. "AA, nanti malam keluar ya, Nengsih tunggu di pertigaan jalan." Jantungnya Jayadi berdegup kencang. Ia tersenyum lebar mengingat malam yang mereka habiskan bersama di warung Padang. "Iya Neng, nanti malam abis Isya, AA datang," balasnya jarinya mengetik dengan cepat. Ia membayangkan wajah cantik Nengsih, senyumnya yang hangat, dan percakapan mereka yang penuh tawa. Malam itu, setelah sholat Isya di masjid desa, Jayadi bergegas ke pertigaan jalan yang dimaksud. Pertigaan itu terletak di dekat pohon beringin besar, tempat yang sering jadi bahan cerita seram warga karena konon sering muncul penampakan di malam hari.
Namun Jayadi tak mempedulikan cerita-cerita itu. Pikirannya dipenuhi Ningsih. Saat tiba di pertigaan, bulan purnama mengintip dari balik awan, menciptakan bayangan panjang pohon beringin di tanah. Jayadi menunggu, tapi Ningsih tak kunjung muncul. Ia memeriksa ponselnya, tak ada pesan baru. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma daun kering dan sesuatu yang aneh, seperti bau tanah basah yang tak seharusnya ada di dalan berdebu itu. "Wah, aku duluan yang sampai," gumamnya, mencoba menenangkan diri. "Gak apa-apa, daripada Ningsih yang gumu." Tiba-tiba ia mendengar suara lembut di belakangnya. "Aa?" Suara itu pelan, hampir seperti bisikan tapi jelas. Jayadi menoleh, jantungnya melonjak. Ningsih berdiri di sana, hanya beberapa langkah darinya, mengenakan kebaya putih sederhana yang sama seperti yang dilihat Fitri. Wajahnya pucat, matanya dalam, dan senyumnya terasa kosong. "Loh, kamu dari mana tiba-tiba ada di biakanku?" tanya Jayadi, mencoba tersenyum meski bulu kuduknya merinding. Ningsih hanya tersenyum tipis, tak menjawab. "Ayo, ke pasar malam yuk," ajak Jayadi berusaha mengabaikan perasaan aneh di dadanya. Ia mengendarai Vespa Matic-nya dengan Ningsih duduk di belakang. Sepanjang perjalanan, Ningsih tak berbicara, hanya diam, tangannya memegang pinggang Jayadi dengan sentuhan yang terasa dingin. Ia menganggapnya malu, tapi ada bagian dirinya yang mulai merasa tak nyaman. Malam itu pasar malam mulai ramai dengan bisik-bisik. Beberapa warga yang mengenal Jayadi mulai memperhatikan tingkahnya yang aneh. "Itu Juragan Jayadi ngomong sendiri loh," bisik seorang ibu ke tetangganya. "Padahal ganteng, masa ia gila?" saut yang lain. Jayadi tak menyadari pandangan warga. Baginya malam itu adalah malam yang indah bersama Ningsih, meski ia mulai merasa ada yang salah dengan senyum pucat wanita itu dan tangannya yang selalu terasa dingin. Saat ia mengantar Ningsih pulang, jalanan desa Jamblangan kembali sepi. Di pertigaan dekat pohon beringin, Ningsih turun dari Vespa tanpa sepatah kata. "Neng, besok ketemu lagi ya?" tanya Jayadi. Tapi Ningsih hanya tersenyum, lalu berjalan menuju kegelaban. Jayadi menatapnya hingga sosok itu lenyap di balik bayang-bayang pohon. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, seperti meratapi sesuatu yang tak terlihat. Pagi di desa Jamblangan biasanya diisi dengan suara ayam berkokok dan aroma kopi dari warung-warung kecil di pinggir jalan. Namun, pada hari ketujuh setelah malam kelam di hutan kecil, udara terasa berat. Kabut tipis menyelimuti sawah, seolah alam sendiri menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Warga desa yang biasanya sibuk dengan rutinitas pagi, kini berkumpul di tepi jalan, berbisik dengan wajah penuh ketakutan. Berita mengerikan telah menyebar seperti api di jerami. Sebuah jasad ditemukan di jurang kecil di pinggir hutan, tak jauh dari jalan menuju desa tetangga. Pencari kayu tua bernama Pak Maman yang menemukan jasad itu. Pagi itu, saat ia menyusuri hutan untuk mengumpulkan ranting kering, ia mencium bau busuk yang tak biasa. Dengan langkah ragu, ia mendekati jurang yang tersembunyi di balik semak belukar. Di sana, di antara akar-akar pohon yang menjalar, ia melihat sesosok tubuh terbaring, pakaiannya robek, wajahnya penuh luka. Ketika polisi desa dan beberapa warga tiba untuk mengidentifikasi, desa Jamblangan gempar. Itu adalah jasad Ningsih, wanita yang selama ini menjadi pujaan sekaligus penutup rahasia utang banyak warga. Tubuhnya sudah mulai membusuk, menandakan ia telah meninggal sekitar seminggu lalu. Berita itu menyebar cepat, dari warung kopi hingga ke gang-gang sempit di desa. Warga berkumpul di balai desa, wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Fitri, ibu rumah tangga yang 3 hari lalu didatangi Ningsih di warungnya, merasa kakinya lemas. Ia duduk di bangku bambu di depan warungnya, tangannya gemetar memegang buku tagihan yang diberikan Ningsih malam itu. "Kalau Teh Ningsih udah meninggal seminggu lalu," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Terus siapa yang datang ke warungku?" Matanya menatap anaknya yang sedang bermain di halaman, takut bayangan itu kembali. Warga lain mulai berbagi cerita serupa. Ibu Sari, penjual sayur di pasar desa, bersumpah bahwa 2 malam lalu Ningsih datang ke rumahnya menagih cicilan dengan suara datar dan wajah pucat. "Aku kira dia cuma capek, makanya nggak banyak ngomong," katanya kepada sekelompok warga yang berkumpul. "Tapi sekarang, ya Allah, itu siapa?" Suaranya bergetar
dan beberapa warga membuat tanda salib atau menggumamkan doa-doa pendiam. Di gudang berasnya yang besar, Jayadi mendengar kabar itu dari seorang karyawannya. Wajahnya yang biasanya ceria langsung pucat. Ia teringat malam di pasar malam, senyum pucat Nengsih dan sentuhan dingin tangannya di pinggangnya saat mereka naik Vespa. "Gak mungkin," gumamnya. Tangannya meraba ponsel di saku celana. Dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi WhatsApp, mencari pesan dari Nengsih yang mengajaknya ke pertigaan. Tapi pesan itu hilang, seolah tak pernah ada. Riwayat obrolan mereka kosong, hanya menyisakan pesan-pesan lama dari minggu sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. "Aku simpan pesan itu," katanya pada diri sendiri, suaranya penuh kepanikan. "Aku yakin aku nggak hapus." Jayadi bergegas keluar dari gudang, mencari Pak Kis, penjual bakso yang melayaninya di pasar malam itu. Pak Kis sedang mendorong gerobaknya di pinggir jalan, bersiap menuju pasar malam berikutnya. "Kis, Pak Kis," panggil Jayadi, suaranya nyaris berteriak. Pak Kis menoleh mengerutkan kening melihat wajah Jayadi yang pucat. "Malam itu di pasar malam, kau lihat aku sama Nengsih kan?" tanya Jayadi, nadanya mendesak. Pak Kis mengeleng pelan, matanya penuh kebingungan. "Gan, maaf, tapi malam itu aku cuma lihat kau sendiri. Kau pesan bakso 2 mangkuk, tapi cuma makan 1. Kau juga ngomong sendiri kayak ada orang di depanmu. Aku kira, ya, kau mungkin lagi capek atau apa," katanya hati-hati, tak ingin menyinggung. Jayadi terdiam, wajahnya semakin pucat. "Pak, aku yakin aku sama Nengsih malam itu," tegasnya yang suara serak. Tapi Pak Kis hanya mengangkat bahu, lalu mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan Jayadi yang berdiri mematung di pinggir jalan. Di kejauhan, pohon beringin di pertigaan jalan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Sementara itu, warga yang pernah berutang pada Nengsih mulai memeriksa buku tagihan mereka yang biasanya berisi catatan rapi tentang jumlah utang dan cicilan. Satu persatu mereka tersencak. Di setiap buku, angka-angka tagihan telah lenyap, digantikan dengan tulisan tangan kasar, ditulis dengan tinta merah yang tampak seperti darah. "Pak Lurah memperkosa dan membunuhku." Fitri yang membuka bukunya dengan tangan gemetar, menjatuhkan buku itu ke lantai. Ibu Sari menjerit kecil saat melihat tulisan yang sama. Bahkan Pak Maman, yang tak pernah berhutang, tapi menerima buku tagihan misterius di depan pintunya pagi itu, merasa jantungnya hampir berhenti. Warga ramai-ramai berbondong-bondong ke kantor polisi desa, membawa buku-buku tagihan itu sebagai bukti. Kantor polisi, sebuah bangunan sederhana dengan dinding cat hijau yang mengelupas, dipenuhi warga yang berbicara serentak. Pak Parjo, kepala polisi desa, yang sedang menyantap mie ayam di mejanya, mengerutkan kening saat melihat tumpukan buku tagihan itu. "Mana bisa ini jadi bukti?" katanya dengan nada skeptis, mengelap mulutnya dengan tisu. Namun desakan warga membuat Pak Parjo akhirnya memulai penyelidikan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa lokasi penemuan jasad Nengsih dan mencari bukti lain. Di tengah keraguan, seorang polisi muda bernama Budi menemukan rekaman CCTV dari sebuah toko kelontong dekat jalan menuju hutan. Rekaman itu, meski buram, menunjukkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Pak Parjo berdiri. Pada malam kejadian, sekitar pukul 22.00, Nengsih terlihat sendirian berjalan dengan buku tagihan di tangan. Beberapa menit kemudian, sebuah motor yang dikenali sebagai motor dinas Pak Makmun melintas mengikuti Nengsih dari kejauhan. Hanya motor Pak Makmun yang kembali, melaju kencang menuju desa. Gambar Nengsih tak pernah muncul lagi di CCTV. Pak Parjo yang masih memegang mangkuk mie ayamnya menatap layar monitor dengan mata membelalak. "Fix, ini Pak Lurah pelakunya," katanya suaranya penuh keyakinan. Ia meletakkan mangkuknya, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menjemput Pak Makmun. Namun, di balik hiruk-pikuk penyelidikan, ada sesuatu yang tak terlihat oleh polisi atau warga. Malam itu, di pertigaan dekat pohon beringin, seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman rumahnya melihat sosok wanita berkebaya putih berdiri di bawah pohon. Wanita itu memegang buku tagihan, matanya menatap kosong ke arah desa. Ketika anak itu memanggil ibunya, sosok itu lenyap, hanya menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di rumah-rumah warga, ketukan pelan mulai terdengar di pintu-pintu pada tengah malam. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya buku tagihan yang tergeletak di tanah dengan tulisan merah yang sama. "Pak Lurah memperkosa dan membunuhku." Desa Jamblangan tak lagi sama. Ketakutan merayap di setiap sudut, dan bayangan Nengsih seolah mengintai dari kegelapan, menunggu keadilan yang belum tuntas. Desa Jamblangan tak pernah lagi sama setelah penemuan jasad Nengsih. Pagi yang biasanya cerah,
kini terasa kelabu, seolah kabut tak pernah benar-benar meninggalkan sawah-sawah yang mengelilingi desa. Suara ayam berkokok terdengar sayup, seakan enggan menyambut hari. Warung-warung kopi yang dulu ramai dengan canda tawa kini dipenuhi bisik-bisik penuh ketakutan. Warga desa, dari anak kecil hingga orang tua, merasa ada bayangan yang mengintai di setiap sudut gelap, di bawah pohon beringin, atau di ganggang sempit yang dulu dilalui Nengsih dengan buku tagihannya. Penangkapan Pak Makmun menjadi puncak kegemparan di desa. Pagi itu, saat matahari baru saja muncul di ufuk timur, 3 mobil polisi berhenti di depan rumah besar Pak Makmun, yang berdiri megah dengan pagar besi dan taman yang dipenuhi tanaman hias mahal. Semua dibeli dari dana proyek desa yang digelapkannya. Pak Parjo, kepala polisi desa, memimpin penangkapan dengan wajah tegas. Meski di dalam hatinya, ia masih bergidik mengingat tulisan merah di buku-buku tagihan. Istri Pak Makmun, yang sedang hamil tua dan bersiap melahirkan anak ke-7, menjerit histeris saat suaminya diborgol. "Kalian salah orang, suamiku bukan penutup," teriaknya. Air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Anak-anak mereka, yang masih kecil, menangis di pelukannya, tak mengerti apa yang terjadi. Pak Makmun sendiri tak berkutik. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa, kini dipenuhi ketakutan. Matanya liar, melirik ke setiap sudut ruangan seolah mencari sesuatu, orang, yang tak terlihat. Bukti CCTV dari toko kelontong, ditambah kesaksian warga tentang tulisan misterius di buku tagihan membuatnya tak bisa mengelak. "Aku nggak tahu apa-apa tentang Nengsih," teriaknya saat digiring ke mobil polisi. Tapi suaranya tenggelam dalam suarakan warga yang berkumpul di depan rumahnya. Beberapa warga melemparkan pandangan penuh kebencian, sementara yang lain hanya menatap dengan rasa takut, seolah khawatir roh Nengsih masih mengawasi. Di balai desa, warga berkumpul untuk membicarakan kejadian itu. Fitri, yang masih trauma dengan kunjungan Nengsih di warungnya, duduk di sudut dengan tangan memeluk anaknya erat-erat. "Aku nggak bohong, aku lihat dia malam itu," katanya kepada Ibu Sari yang mengangguk dengan wajah pucat. "Buku tagihannya masih di rumah. Tulisannya, ya Allah, aku nggak berani lihat lagi." Ibu Sari menggenggam tasbihnya, menggumamkan doa-doa pendiam. Nenek Maya yang hadir di tengah kerumunan, meski tubuhnya ringkih, hanya menunduk. Ia teringat kebaikan Nengsih, yang memaafkan utangnya dan memberinya modal untuk berjualan gorengan. "Nengsih orang baik," gumamnya. Air mata mengalir di pipinya yang geriput. "Tapi kenapa dia nggak tenang di alam sana?" Jayadi, juragan beras yang kini jarang keluar dari gudangnya, tak hadir di balai desa. Trauma malam di pasar malam masih menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat senyum pucat Nengsih, matanya yang kosong, dan tangannya yang dingin seperti es. Ia tak lagi berani ke pasar malam, tak lagi menentu Vespa Matic-nya yang dulu membawa Nengsih ke pertigaan. Gudang berasnya yang dulu riuh dengan tawa para pekerja, kini terasa dingin dan sepi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah pelan di lantai kayu gudang, seperti seseorang berjalan dengan sandal yang menyeret. "Ah!" Bisik suara itu kadang-kadang membuat Jayadi tersentak dari tidurnya. Ia tak berani menoleh, takut melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Malam-malam di Jamblangan menjadi semakin mencekam. Warga yang pernah berhutang pada Nengsih mulai melaporkan kejadian aneh. Setiap tengah malam ketukan pelan terdengar di pintu rumah mereka. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya buku tagihan yang tergeletak di tanah, terbuka pada halaman dengan tulisan merah. "Pak Lurah memperkosa dan membunuhku." Beberapa warga, seperti Pak Maman, bahkan menemukan buku tagihan di depan pintu mereka meski tak pernah berhutang. Aroma tanah basah yang menyengat selalu menyertai buku-buku itu, seolah jasad Nengsih masih berkeliaran di desa. Suatu malam Fitri terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahnya. Jantungannya berdegup kencang. Ia mengintip dari celah jendela, tapi tak melihat apa-apa kecuali bayangan pohon pisang yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Dengan tangan gemetar ia membuka pintu, dan di teras rumahnya, sebuah buku tagihan tergeletak. Ia tak berani menyentuhnya, hanya menatap tulisan merah yang seolah hidup, bergilau di bawah sinar bulan. "Teh Nengsih, maafkan aku," bisiknya. Air mata mengalir. Ia tak tahu apa yang harus dimaafkan, tapi rasa bersalah karena pernah terlambat membayar utang membuatnya merasa bersalah atas nasib Nengsih. Di penjara desa, Pak Makmun tak pernah tenang. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk. Nengsih berdiri di sudut selnya, memegang buku tagihan, wajahnya pucat dengan luka-luka yang masih berdarah. "Kau pikir kau bisa lari, Pak?" bisik suara itu, dingin dan menusuk. Ia menjerit membangunkan tahanan lain, tapi ketika lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa. Penjaga penjara mulai berbisik, mengatakan bahwa sel tempat Pak Makmun ditahan selalu berbau tanah basah, meski lantainya bersih.
Puncaknya terjadi pada malam ke-40 setelah kematian Nengsi, malam yang dipercaya sebagai puncak perjalanan ruh menuju alam baka. Di pertigaan dekat pohon beringin, warga melaporkan melihat sosok wanita berkebaya putih berdiri di bawah pohon memegang buku tagihan. Matanya kosong, tapi mulutnya bergerak pelan seolah menggumamkan sesuatu. Seorang pemuda yang nekat mendekat bersumpah bahwa ia mendengar suara Nengsi berkata, "Keadilan belum selesai." Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap hanya meninggalkan buku tagihan yang terjatuh di tanah, terbuka pada halaman dengan tulisan merah yang sama. Pagi harinya warga mengadakan doa bersama di masjid desa untuk menenangkan roh Nengsi. Nenek Maya dengan suara gemetar memimpin doa untuk kebaikan Nengsi, berharap rohnya menemukan kedamaian. Tapi di malam-malam berikutnya, ketukan di pintu masih terdengar. Buku tagihan masih muncul di depan rumah-rumah warga. Dan di gudang Jayadi, suara langkah pelan tak pernah berhenti. Bahkan setelah Pak Makmun dihukum, roh Nengsi seolah tak puas. Ia terus berkeliaran, menagih keadilan yang lebih besar dari sekedar hukuman dunia. Hingga kini, di desa Jamblangan, cerita tentang Nengsi, hantu penagih utang, menjadi legenda yang dituturkan dari generasi ke generasi. Setiap kali angin malam membawa aroma tanah basah, warga buru-buru menutup pintu dan jendela. Mereka tahu di bawah pohon beringin atau di ganggang sepi, Nengsi masih berjalan, memegang buku tagihan mencari keadilan yang tak pernah usai. Dan di setiap ketukan pintu, mereka mendengar bisikan pelan, "Bayar utangmu atau bayar dengan nyawamu."